Selamat pagi anak-anak Bapak kelas 5. Terima salam dari Bapak. Namo Buddhaya. Untuk anak-anak Bapak kelas 5 yang belajar agama Buddha, materi pada pertemuan kita hari ini kita belajar mengenai berdana. Ya, pokok bahasanya adalah dana materi. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan memanjatkan parita namaskara kata. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Semoga kita hari ini berada dalam kondisi sehat, baik, dan bahagia ya, tidak kekurangan saat apapun. Ya, semoga anak-anak Bapak di rumah juga sehat selalu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian dapat mengetahui apa itu dana materi. Selanjutnya kalian bisa memberi contoh apa itu dana materi, macam-macamnya ya. Selanjutnya kalian bisa menceritakan kembali ya kisah Sujata yang memberikan nasi susu pada Buddha, dan kalian dapat menyebutkan praktek dana materi yang benar kepada Buddha hidup. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kalau kalian melihat gambar ya, kalian sudah tahu ya bahwa itu adalah contoh gambar dana materi, yaitu memberikan barang-barang keperluan di panti asuhan. Jadi apa itu dana materi? Dana materi adalah pemberian berupa barang atau sesuatu yang bisa dipegang, dilihat, dan dirasakan. Dipegang itu apa misalnya? Ya mainan, ya kan, alat tulis dan sebagainya. Dilihat misalnya apa? Video, ya kan, kata-kata yang bagus dan sebagainya. Dirasakan, apa itu contohnya? Makanan, minuman dan sebagainya. Barang yang bisa kita danakan saat ke panti asuhan antara lain alat belajar, baju layak pakai, makanan, dan minuman. Itulah dana materi yang bisa kita berikan saat ke panti asuhan. Kalau kepada teman, dana materi apa yang bisa kita berikan? Kita bisa berbagi makanan, meminjamkan alat tulis, dan berbagi mainan. Kalau kepada saudara, kita juga bisa berbagi kepada saudara ya. Dana materi apa itu? Bisa makanan, bisa mainan, bisa minuman, dan barang-barang lain yang kepunyaan kita kemudian kita pakai bersama dengan saudara. Jadi inilah contoh-contoh dana materi yang bisa kita berikan kepada orang lain. Ya, semoga kita bisa selalu memberikan dana kepada semua makhluk. Ya, khususnya kepada orang-orang yang kita kenal ya, dan mereka yang membutuhkan. Kita akan mengingat kembali kisah Sujata. Ya, Sujata adalah seorang wanita desa yang tinggal dekat petapa Siddhartha berada. Jadi pada saat itu petapa Siddhartha sedang bermeditasi di hutan Gaya, sedangkan Sujata tinggal di dekat daerah situ. Sujata sangat mengharapkan lahirnya seorang anak. Ya, udah lama mereka berkeluarga, ya Sujata dengan suaminya, tapi tidak memiliki momongan, sehingga dia sangat mengharapkan memiliki anak. Satu ketika Sujata ini berdoa kepada dewa. Dia berjanji jika ia melahirkan bayi, maka ia akan memberikan persembahan kepada dewa pohon. Nah, ternyata doanya terkabul. Ia mengandung dan melahirkan bayi. Kemudian Sujata menyuruh pegawainya ke hutan. Ya, siapa tahu ada dewa pohon di hutan. Sampai di hutan, pegawainya melihat ada seseorang yang berperawakan agung, bersinar, ya, sedang duduk sikap meditasi di bawah pohon bodhi. Jadi pegawainya ini mengira bahwa orang yang duduk di bawah pohon itu adalah seorang dewa pohon. Kemudian dia pulang dan memberitahukan kepada Sujata. Sujata kemudian segera memasak dengan menyediakan makanan-makanan yang terbaik. Salah satunya adalah nasi susu.
Jadi nasi yang dimasak dengan susu yang terbaik, ya, dan makanan-makanan baik lainnya. Sujata kemudian dengan tangan sendiri melayani petapa Siddhartha yang dianggap sebagai dewa pohon. Ya, dia menyendokkan makanan ke piring dan memberikan kepada petapa Siddhartha. Jadi setelah petapa Siddhartha makan, kemudian petapa Siddhartha menjelaskan siapa beliau, bahwa beliau adalah seorang pertapa yang ingin menjadi Buddha. Ya, kemudian petapa Siddhartha mendoakan semoga Sujata, sekeluarga dan anak-anaknya dalam keadaan yang baik dalam saat ini dan selanjutnya. Sujata juga tidak lupa mendoakan agar cita-cita petapa Siddhartha untuk mencapai Buddha segera dapat terwujud. Jadi inilah adalah contoh dana materi dari Sujata kepada petapa Siddhartha. Kita harus tahu bahwa ternyata dalam kehidupan kita ada Buddha dalam kehidupan kita, ya, di dalam keluarga kita. Siapa Buddha itu di dalam keluarga kita? Yaitu adalah orang tua kita, ayah dan ibu. Ya, orang tua kita adalah Buddha dalam kehidupan kita. Mengapa mereka dikatakan sebagai Buddha hidup? Karena orang tua telah banyak berjasa memberikan kebaikan untuk anak-anaknya, rela berkorban, ya, berkorban materi, berkorban tenaga dan sebagainya agar anak-anaknya bisa menjadi orang yang sukses. Anak-anak bisa berdana materi dengan membelikan sesuatu pada orang tua. Kapan itu dan apa itu? Misalnya memberikan kue pada hari ulang tahun, ya kan, atau membelikan makanan kepada orang tua, menyediakan makanan dan minuman kepada orang tua. Misalnya kalau ayah sedang pulang bekerja, disiapkanlah minuman, itu adalah contoh dana. Hal pertama kali yang dilakukan sebagai anak kalau anak sudah sukses adalah wajib mencukupi kebutuhan orang tuanya. Ya, karena apa? Kita harus berbakti kepada orang tua karena mereka yang telah berjasa mendidik dan membesarkan kita. Ya, dengan kita berbakti, maka orang tua akan hidup bahagia, kita pun hidup lebih bahagia. Ya, Buddha mengatakan sebelum kita berdana kepada orang lain, kita harus berdana kepada orang tua kita, menyediakan kebutuhan orang tua, sanak saudara, baru boleh kita membantu orang lain. Jangan sampai orang di sekitar kita kekurangan, tapi kita malah membantu orang lain. Setelah kalian mendengarkan pembelajaran kita pada hari ini, kalian kerjakan latihan di buku tulis, ya, kemudian serahkan kepada wali kelas kalian. Ya, untuk pertemuan pada hari ini kita cukupkan sekian. Tutup dengan salam, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Semoga kalian semua selalu dalam kondisi sehat, baik, dan tidak kekurangan suatu apapun. Ya, semoga kita semua selalu berbahagia.